semua yang menonton video ini. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan memaparkan materi Bahasa Indonesia kelas 7 tentang memahami dan mencipta cerita fantasi. Sudah siap untuk belajar? Yuk, kita mulai. Tujuan pembelajaran kali ini agar kalian mampu memahami unsur-unsur cerita fantasi, mampu menceritakan kembali cerita fantasi yang sudah pernah dibaca atau didengar, mampu menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi yang didengar atau dibaca, mampu mengungkapkan gagasan dalam bentuk cerita fantasi baik secara tulis maupun secara lisan. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, kenal ini tidak? Atau ini? Atau pernah nonton ini? Tahu lagu ini pasti. Pasti pernah pengen punya pintu macam ini. Pernah berhayal jadi mereka? Bagus. Karena semua tadi adalah hal yang akan kita pelajari. Jadi, semua yang tadi kalian kenali juga termasuk cerita fantasi. Sekarang, apa itu cerita fantasi? Kalau kalian menebak cerita yang ada hayal-hayalnya, maka jempol buat kalian. Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang memiliki kekhasan berupa unsur cerita yang bersifat imajinatif atau tidak nyata atau hayal. Kalian semua pasti pernah berhayal kan? Nah, dari mana kita tahu suatu cerita itu fantasi? Ini ciri-cirinya. Ciri teks cerita fantasi: 1. Ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan, baik tokoh atau latarnya. Temanya magic, supranatural atau futuristik, masa depan. 2. Ide cerita bebas sesuai imajinasi penulis. 3. Menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. 4. Tokohnya unik, mempunyai kesaktian. 5. Bersifat fiksi alias tidak nyata. Yang keenam, bahasanya bersifat penceritaan. Unsur teks cerita fantasi. Yang pertama, tema adalah yang mendasari cerita. Yang berikutnya, alur atau jalan cerita. Yang ketiga, penokohan, tokoh beserta watak dan keunikannya. Yang keempat, amanat. 4 hal inilah yang jadi unsur utama pembangun cerita fantasi. Jenis-jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata terbagi menjadi 2. Yang pertama, cerita fantasi total. Cerita fantasi total adalah cerita fantasi yang tokoh dan latarnya semua hasil pemikiran sang penulis. Contoh, The Lord of the Rings, Harry Potter, Narnia, dan lain-lain. Jenis yang kedua, cerita fantasi irisan. Artinya, cerita fantasi ini salah satu di antara tokoh atau latarnya nyata di kehidupan nyata. Contoh, Doraemon, latar tempatnya adalah negara Jepang. Jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita dibagi menjadi 2. Yang pertama, cerita fantasi sezaman. Cerita fantasi sezaman artinya
tokoh dalam cerita tidak mengalami perlompatan zona waktu, alias dari awal cerita sampai akhir cerita tetap pada suatu waktu. Jenis yang kedua adalah cerita fantasi lompat zaman. Cerita fantasi ini berarti tokoh cerita mengalami perlompatan waktu entah ke masa yang akan datang atau ke masa yang lalu. Struktur cerita fantasi. Struktur cerita fantasi dibagi menjadi 3 bagian. Bagian paling awal yaitu pengenalan tokoh, latar, dan awal mula konflik disebut orientasi. Sekali lagi disebut orientasi. Bagian yang kedua, mengenalkan konflik sampai konflik memuncak disebut komplikasi. Bagian yang ketiga berupa penyelesaian cerita sampai akhir cerita disebut resolusi. Kebahasaan teks cerita fantasi. Yang pertama, teks cerita fantasi menggunakan kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau kata benda. Penggunaan kata ganti dalam cerita fantasi yakni kata ganti orang pertama, aku, saya, dan kata ganti orang ketiga, dia, mereka, atau disebutkan dengan nama tokoh. Contoh, mereka segera pergi ke istana. Yang kedua, teks cerita fantasi menggunakan latar. Penggunaan latar dalam teks cerita fantasi dibagi menjadi 3, yakni latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contoh, saat tengah malam, ratu menangis di kamarnya. Yang ketiga, teks cerita fantasi menggunakan konjungsi temporal atau kata hubung penanda urutan waktu. Konjungsi temporal merupakan kata hubung sebagai penanda urutan waktu. Contoh katanya adalah setelah itu, ketika, sebelum, bersamaan dengan itu, lalu, kemudian, akhirnya, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, setelah buku terbuka, aku terseret ke masa lampau. Yang keempat, teks cerita fantasi menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan yang berfungsi untuk menggerakkan cerita. Contoh, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Yang kelima, teks cerita fantasi menggunakan kalimat langsung pada percakapan tokoh. Penggunaan kalimat langsung ditandai dengan 2 tanda petik ganda dan disertai dengan kalimat penyertanya. Contoh, raksasa itu mengejar kita, teriak Sinta kalang kabut. Kata raksasa itu mengejar kita ditandai dengan tanda kutip sebagai kalimat yang disebutkan oleh Sinta. Itu tadi materi singkat tentang cerita fantasi. Apakah saya sudah cukup jelas? Kalau begitu, coba sebutkan beberapa judul cerita fantasi yang asli Indonesia. Jangan lupa cek materi lengkap dan contoh cerita fantasi di website e-learning Mutulingga ya. Lalu, kerjakan latihan-latihan soalnya sesuai panduan dari WhatsApp Grup Bahasa Indonesia. Terima kasih sudah ikut belajar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.